identik, jadi dia adalah router identitas atau identitas mengenai router itu sendiri. Nah, di sini untuk nama bisa kita lakukan secara GUI maupun CLI. Keduanya dapat kita lakukan di Winbox. Jadi di sini saya sudah terhubung dengan router lewat VNet di aplikasi Winbox. Nah, untuk langkah-langkah membuat topologi ataupun semacamnya, kalian bisa melihat slide-nya pada video sebelumnya, yaitu mengenai micro ATKS. Untuk di sini kita akan fokus pada basic konfigurasinya saja. Dari itu kita akan pertama membuka melalui tampilan CLI terlebih dahulu. Nah, untuk mengubah nama pada tampilan, kalian bisa mengklik pada menu sistem, lalu dipilih pada bagian identifikasi identity. Nah, di sini kita bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini saya dengan nama RP, maka router gig. Maka jika sudah baik dan oke, secara langsung kita sudah berubah menjadi RP. Selain itu, kita juga dapat melihat tampilan secara terlihat atau CLI bagi kita dapat menggunakan new terminal. Nah, di sini sudah terdapat opsi new password. Kita bisa skip saja dengan mengklik tombol CTRL-C. Nah, sebelumnya kita dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui nama user kita. Lalu kita komen sistem identity, lalu kita enter. Oke, kemudian kita print. Nah, di sini akan outputnya yaitu RP. Nah, untuk cara mengubahnya kita dapat menggunakan perintah sistem, kemudian identity, name, kemudian masukkan nama yang akan kita berikan. Dan masukkan nama yang akan kita berikan. Misalkan di sini saya kasihkan street. Setelah kita enter, maka kita akan berubah menjadi RP9. Selanjutnya kita akan membuat yaitu konfigurasi seperti yang kita tahu bahwa IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat internet. Dari IP address diibaratkan menjadi identitas nomor, dan untuk mengonfigurasi IP address tersendiri terdapat dua cara, yaitu secara CLI dan GUI. Kita juga belajar seputar IP address seperti disable dan enable, menambahkan ID dan lain-lain. Langsung saja kita buka Winbox. Yang pertama kita akan melakukan konfigurasi setelah GUI terlebih dahulu yang dengan memilih menu IP, kemudian klik di bagian address. Kemudian di sini saya memiliki IP address bahwa berasal dari ISPDPR. Untuk menambahkan IP di sini kita bisa klik di tanda plus, kemudian isikan IP-nya. Setelah di sini saya isi 192 168 1/24. Nah, untuk interface sendiri perlu diketahui bahwa setiap mikrotik itu memiliki 4 ethernet. Nah, karena ethernet 1 sudah digunakan untuk IP bawaan, jadi kita bebas menggunakan ethernet yang mana dari 2 hingga 4. Misal di sini saya menggunakan yang kedua. Jika sudah, bisa kita klik apply. Lalu oke, perhatikan di sini kita sudah memiliki 2 IP address ya. Dan yang kedua kita akan gunakan cara CLI, yaitu dengan membuka menu UNTF. Langsung saja di sini saya akan menambahkan VNet. Tapi sebelumnya kita perlu masuk ke menu IP address terlebih dahulu.
kemudian masukkan perintah address address sama dengan kita masukkan IP-nya 168.77.124. Lalu kita bisa ketikkan lagi untuk interface-nya sama dengan enter. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa cek dengan perintah print. Nah, di sini bisa cek kita sudah memiliki 3 IP address. Selanjutnya adalah bagaimana dengan mengupload IP address. Bagi contoh di sini saya akan mengupload IP address di IP interface 3 itu IP address 192.168.77.124. Nah, caranya kita bisa menggunakan remove. Kita remove dan number. Nomor itu dimasukkan jika kalian perhatikan di sini terdapat nomor urut 1 dan 2. Satu urutan 1 dimasuk dengan karena yang terhapus berada di nomor urutan 2, maka di sini saya akan spesifikasi nomor 1 sama 2, kemudian setelah itu dapat kita cek dengan perintah print. Nah, ketika yang memiliki IP 192.168.177.134 sudah hilang. Yang selanjutnya adalah cara mengenable dan IP address. Maksud dari disable adalah sebuah IP address berada di satu RAM seharusnya tidak aktif. Jika dengan cara GUI kalian bisa ke menu ID IP lalu pergi ke addresses. Nah, di sini status IP addressnya itu aktif. Nah, cara agar tidak aktif adalah dengan menekan tanda silang di sebelah atas. Dan jika ingin mengaktifkannya kembali dapat mengaktifkan tanda centang di sebelahnya. Sedangkan untuk CLI adalah dengan menggunakan opsi disable. Dan di sini kita buka new terminal, kita masuk ke menu IP address. Kita ketikkan disable number. Karena yang akan kita disable berarti di urutan 1, lalu kemudian kita dapat cek dengan perintah. Di sini pada nomor 2 terdapat IP namun statusnya tidak aktif. Kalian bisa dapat melihatnya, dan untuk mengaktifkannya kembali kita dapat menggunakan perintah enable. Kemudian kita bisa enter dan kita bisa cek lagi. Perhatikan di sini pin 2 sudah aktif kembali. Selanjutnya adalah cara mengedit atau memodifikasi IP address. Misalkan saya di sini salah menyantumkan IP dan ingin mengeditnya. Nah, kalian bisa menggunakan opsi edit atau opsi set. Nah, di sini saya menggunakan opsi set, lalu kita ketikkan spesifikasi nomornya, yaitu 1. Lalu kita tes lagi. Di sini saya akan mengubahnya menjadi 192.168.124, lalu enter, lalu saya cek lagi. Nah, di sini IP-nya sudah berubah dari 88/1 menjadi 99/1. Lalu kita akan mempelajari CLI lebih dalam. Meski sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Linux, itu sama-sama menggunakan garis CLI. Nah, hanya saja di sini perintah-perintah yang dijalankan sedikit berbeda. Misalnya, input ini masuk ke sebuah driver, kita perlu menggunakan perintah cd. Setelah dimengerti, kita hanya perlu mengetikkan garis miring atau slash dan nama tujuan dengan menyebutkan bukan directory melainkan menu. Misalkan di sini saya akan masuk ke sistem, kita bisa masuk menggunakan slot system. Nah, setelah kita enter, kita juga terdapat di menu sistem tersebut. Sedangkan saya di sini akan masuk lagi ke identity.
saja. Kembali ke menu utama, kalian menggunakan garis miring, kita masukkan enter. Nah, di sini saya sudah keluar dan sudah masuk kembali ke menu utama. Nah, kalian bisa masuk hanya dengan nama tujuan saja, misalkan sistem. Lalu saya di sini masuk ke identity. Nah, di sini saya sudah masuk ke menu sistem identinya. Kemudian misalkan saya di sini ingin keluar dari identity namun tetap berada di menu sistem, caranya kalian dapat menggunakan titik dua kali seperti ini. Maka kita sudah keluar dari menu identity namun masih di dalam sistem. Kemudian trik lainnya adalah misalkan kita ingin masuk ke interface. Nah, di sini kita bisa hanya mengetikkan enter atau separuhnya saja, kemudian mengeklik tombol pada keyboard, tombol tab pada keyboard, maka otomatis akan terisi perintahnya sehingga akan mempercepat waktu kita untuk mengkonfigurasinya. Terus selanjutnya kita bisa menggunakan tanda tanya untuk membantu kita menampilkan bantuan komen. Misalkan pada menu sistem terdapat menu apa aja sih. Jika kita masuk ke menu sistem terlebih dahulu, lalu kita klik tanda tanya di keyboard, maka di sini akan muncul informasi dari menu-menu yang